Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Andisa. Saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Prinsip-prinsip Pendidikan Islam. Oke, di sini ada pendahuluan. Kita ketahui bahwa sumber utama pendidikan Islam adalah kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW serta pendapat para sahabat dan ulama atau ilmuwan muslim. Pendidikan Islam, sebuah disiplin ilmu, harus membuka mata bahwa keadaan pendidikan yang terjadi saat ini jauh dari apa yang kita harapkan. Kita mengharapkan bahwa pendidikan Islam memberikan kontribusi terhadap pendidikan yang terdapat di Indonesia. Namun, hal tersebut belum terrealisasikan dengan maksimal. Salah satu faktor yang menjadi penyebab hal tersebut adalah tidak diterapkannya sebuah prinsip sebagai dasar dalam pendidikan. Seringkali sebuah prinsip hanya dijadikan sebagai sebuah formalitas saja. Prinsip tidak dijadikan sebagai dasar atau fondasi bagian pencapaian sebuah tujuan. Padahal, dalam pencapaian tujuan yang diharapkan dalam pendidikan Islam, keberadaan prinsip-prinsip sangatlah penting dan juga urgen. Oke, di sini masuk ke dalam pengertian prinsip pendidikan Islam. Nah, di sini ada pengertian prinsip pendidikan Islam menurut Dagobert Duran. Apa sih? Menurut Dagobert Duran, yang dikutip oleh Syamsul Nizar, mengartikan prinsip sebagai kebenaran yang bersifat universal atau universal truth yang menjadi sifat dari sesuatu. Menurut Syed Muhammad Naqwi Al-Atos, pendidikan adalah suatu proses penanaman sesuatu ke dalam diri manusia, mengacu kepada metode dan sistem penanaman secara bertahap, dan kepada manusia penerima proses dan kandungan pendidikan tersebut. Apabila dikaitkan dengan pendidikan, maka prinsip pendidikan dapat sebagai kebenaran yang universal sifatnya dan menjadi dasar dalam merumuskan perangkat pendidikan. Prinsip pendidikan diambil dari dasar pendidikan, baik berupa agama ataupun ideologi negara yang dianut. Nah, di sini ada prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam. Oke, di sini ada 5 prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam. Yang pertama, yaitu ada prinsip integrasi. Apa sih prinsip integrasi itu? Prinsip integrasi itu yaitu maksudnya kita harus tahu bahwa dunia ini merupakan jembatan menuju akhirat. Jadi, prinsip integrasi itu untuk meyakinkan diri kita itu bahwa di dunia itu kita akan menuju kampung akhirat. Nah, itu sebagai satu prinsip dasar pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, yaitu ada prinsip keseimbangan. Apa sih prinsip keseimbangan itu? Prinsip keseimbangan itu yaitu harus ada keseimbangan antara material dan juga spiritual, jasmani dan juga rohani. Jadi, dalam prinsip keseimbangan itu, kita itu harus seimbang antara materi dan juga keagamaan kita dan juga spiritual kita. Nah, itu yang kedua dari prinsip dasar pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga yaitu ada prinsip persamaan. Maksudnya yaitu persamaan hak antara manusia, tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan juga wanita. Kemudian yang keempat yaitu ada prinsip pendidikan seumur hidup. Maksudnya yaitu kita harus gunakan umur kita untuk mencari luasnya ilmu. Jadi kita tidak merasa cukup dengan ilmu yang baru kita dapat. Kita harus lebih mencari lagi ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Kemudian yang kelima yaitu ada prinsip keutamaan. Maksudnya yaitu di samping ilmu pengetahuan yang harus diberikan, penanaman moral, perilaku, sikap juga harus diutamakan. Nah, di sini prinsip keutamaan itu yaitu harus menanamkan dulu sikap dan perilaku yang lebih baik. Nah, itu adalah prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam. Jadi, kesimpulannya, prinsip pendidikan adalah asas kebenaran pegangan dalam pendidikan Islam.
Apabila dikaitkan dengan pendidikan, prinsip pendidikan dapat sebagai kebenaran yang universal sifatnya dan menjadi dasar dalam merumuskan perangkat pendidikan. Prinsip pendidikan diambil dari dasar pendidikan, baik berupa agama atau ideologi negara yang dianut. Kemudian ada beberapa prinsip dasar pendidikan diantaranya. Yang pertama, yang tadi, yaitu ada prinsip integrasi, ada prinsip keseimbangan, ada prinsip persamaan, ada prinsip seumur hidup, dan yang kelima yaitu prinsip keutamaan. Itu ya teman-teman, antara penjelasan prinsip pendidikan. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.